Bayangin, malam gelap di desa, kabut tebal turun, dan tiba-tiba lo lihat pocong melayang di depan mata. Bikin merinding, kan? Kisah misteri pocong terbang di Jawa Tengah ini bakal bikin penasaran sekaligus takut. Halo, teman-teman, apa kabar? Selamat datang lagi di kanal kita yang selalu punya cerita seram buat nemenin malam kalian. Kali ini, kita bakal jalan-jalan ke Desa Sukamaju, Jawa Tengah, buat ngulik misteri kabut tebal dan pocong terbang yang bikin warga nggak berani keluar rumah. Siapin diri, pastiin lampu nyala, dan yuk kita mulai. Kalau kalian suka cerita horor yang bikin jantungan kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan ajak teman-teman kalian buat nonton bareng. Dukung terus kanal ini biar kita bisa bawa lebih banyak kisah seram buat kalian. Makasih banyak, ya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, namanya Desa Sukamaju, malam selalu bikin orang merinding. Desa ini bukan tempat yang ramai seperti kota besar yang aku tinggali dulu. Jalanannya sempit, kebanyakan tanah, dan rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, dikelilingi sawah dan kebun pisang yang gelap. Malam di sini terasa lebih pekat, seolah matahari nggak cuma terbenam, tapi benar-benar lenyap, ninggalin udara dingin yang menusuk tulang. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri bukan cuma hawa dingin itu. Kabut tebal sering turun tanpa peringatan, menyelimuti desa kayak selimut raksasa yang ngelupain cahaya bulan. Warga bilang, kalau kabut datang, lebih baik ngumpet di rumah, kunci pintu rapat-rapat, dan jangan sekali-kali ngintip keluar jendela. Soalnya, ada cerita tentang pocong terbang yang gentayangan, arwah penasaran yang gak cuma lompat-lompat kayak pocong biasa, tapi melayang di udara, mencari mangsa di tengah kabut. Aku, Dika, baru pindah ke Sukamaju sebulan lalu bareng keluargaku. Ayahku dapat kerja di kota tetangga, dan kami pindah ke sini karena rumah di desa ini murah. Aku cuma anak SMA biasa, umur 16 tahun, lebih suka main game online di HP ketimbang dengerin cerita-cerita mistis. Di kota, aku nggak pernah percaya sama cerita hantu. Pocong, kuntilanak, genderuwo, buatku cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi, di Sukamaju, entah kenapa, cerita-cerita itu mulai terasa nyata. Mungkin karena desa ini terlalu sepi, atau mungkin karena tatapan warga yang selalu waspada setiap kali malam tiba. Mereka nggak pernah keluar rumah setelah maghrib, dan kalau ada suara aneh, semua langsung pada diam, kayak takut apa-apa yang di luar dengar mereka ngomong. Malam itu, aku lagi nongkrong di teras rumah, duduk di kursi plastik yang udah agak retak. Rumahku cuma rumah kayu sederhana, dengan atap genteng dan jendela-jendela kecil yang kadang susah ditutup rapat. Di depan rumah, ada pohon mangga tua yang cabang-cabangnya menjuntai, bikin bayangan aneh di tanah pas bulan purnama. Aku ditemenin teman baru, namanya Bayu, anak tetangga yang umurnya sama denganku. Bayu orangnya supel, tapi suka banget cerita tentang hal-hal aneh. Dia duduk di sebelahku, sambil ngunyah kacang goreng yang dia bawa dari rumah. Langit malam itu cerah awalnya, bintang-bintang kelihatan jelas, tapi udara terasa berat, kayak ada sesuatu yang gak beres. Serius, Dik, kata Bayu, matanya melotot kayak orang yang lagi ceritain rahasia besar. Pocong itu gak cuma lompat-lompat. Dia terbang, bro. Orang-orang bilang, itu arwah penasaran yang dikutuk. Kalau kabut turun, dia keluar dari makam di hutan, nyari orang yang berani keluyuran malam-malam. Aku ketawa kecil, berusaha nggak kelihatan takut. Ah, masa sih? Pocong kan cuma cerita nenek-nenek. Mana ada hantu yang terbang? Kamera aja nggak pernah nangkep, B. Bayu cuma nyengir, tapi matanya kayak menyimpan rahasia yang bikin aku nggak nyaman. Dia nunduk, ngorek-ngorek tanah pakai sandal jepitnya, terus ngomong pelan, lo nggak tahu, Dik. Di desa ini, orang-orang nggak sembarangan ngomong soal pocong itu. Pernah ada anak muda, kayak kita, nantang-nantang buat keluar pas kabut tebal. Besoknya, dia ditemuin di sawah, mukanya pucet, nggak bisa ngomong lagi. Katanya, dia lihat pocong itu deket banget. Aku ngerasa bulu kuduku berdiri, tapi aku pura-pura cuek. Yaelah, Bey, lo ngarang banget. Kalau bener, kenapa nggak ada di berita? Lo tahu kan, sekarang zaman medsos, apa-apa pasti viral. Bayu cuma geleng-geleng kepala, kayak males ngebantah. Dia nengok ke arah sawah di seberang jalan, tempat yang selalu kelihatan gelap meskipun ada lampu jalan. Lo boleh nggak percaya, tapi jangan coba-coba nantang dia. Orang-orang bilang,
Pocong itu nggak cuma hantu biasa. Dia punya dendam, dan dia tahu kalau lo nggak takut. Obrolan kami terhenti pas angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun pohon mangga di depan rumah bergoyang, bikin suara gemerisik yang bikin suasana makin ngeri. Aku nengok ke langit, dan entah dari mana, kabut mulai turun. Awalnya cuma tipis, kayak asap rokok yang nyebar pelan, tapi dalam hitungan menit, kabut itu udah tebal banget. Lampu jalan di ujung gang cuma kelihatan samar-samar, kayak lilin yang mau mati. Udara berubah jadi dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Aku tarik jaketku lebih rapat, tapi rasanya nggak cukup buat ngusir rasa nggak enak di dada. Dik, lo ngerasa nggak? Bayu bisik, suaranya gemeteran. Kayak ada yang ngeliatin kita. Aku nengok ke arah dia, cuma buat lihat mukanya yang udah pucet. Apaan sih, Bey? Lo takut ya? Kataku, masih berusaha ketawa, tapi suaraku kedengeran kering. Tiba-tiba, aku dengar suara aneh dari kejauhan. Desisan pelan, kayak orang nyanyi tanpa kata-kata, tapi nadanya nggak jelas, bikin merinding. Suara itu datang dari arah sawah, tempat yang sekarang udah tertutup kabut tebal. Aku coba nengok ke sana, tapi nggak bisa lihat apa-apa selain kepulan putih yang bergerak pelan, kayak hidup. Bayu tiba-tiba berdiri, nyaris nendang kursi plastik yang kami dudukin. Dik, kita masuk sekarang, bisiknya, nadanya panik. Matanya nggak lelet dari arah sawah, kayak dia lihat sesuatu yang aku belum lihat. Aku masih ngeyel, pengen buktiin kalau aku nggak takut. Bentar, Bey. Aku mau lihat apa benar ada pocong terbang itu. Aku berdiri, melangkah ke pinggir teras, dan nyoba fokus ke arah sawah. Kabut itu bergerak aneh, kayak ada sesuatu yang nyelinap di dalamnya. Jantunganku mulai deg-degan, tapi aku nggak mau ngaku takut di depan Bayu. Pas aku noleh ke arah sawah, aku lihat sesuatu. Bayangan putih, nggak jelas bentuknya, melayang di atas kabut. Bukan lompat-lompat kayak pocong di film-film, tapi benar-benar melayang, kayak kain yang ditiup angin, tapi tanpa angin yang kuat. Gerakannya nggak wajar, terlalu halus, terlalu nggak manusiawi. Aku ngerasa napasku tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu kayak ngeh kalau aku lagi ngeliatin, karena tiba-tiba dia berhenti, kayak ngejaga aku dari kejauhan. Dika? Bayu narik lenganiku keras. Lo gila apa? Masuk sekarang. Kali ini, aku nggak ngeyel lagi. Jantunganku udah kayak mau copot. Aku buru-buru ikut Bayu lari masuk rumah, ngebanting pintu dan ngunci rapat-rapat. Di dalam, aku cuma bisa dengar suara napasku sendiri yang ngos-ngosan. Ibu, yang lagi nonton TV di ruang tamu, nengok ke arah kami dengan muka bingung. Kalian kenapa? Lari-larian kayak dikejar setan, tanyanya, setengah bercanda. Aku cuma bisa nyengir kecut, gak berani ceritain apa yang baru aja aku lihat. Bayu duduk di sofa, tangannya masih gemeteran. Dia nengok ke arahku, dan tanpa kata-kata, aku tahu dia juga lihat bayangan itu. Malam itu, aku gak bisa tidur. Tiap kali nutup mata, aku kayak ngerasa bayangan putih itu masih ngeliatin aku dari luar jendela, menunggu kabut turun lagi. Besoknya, matahari pagi di desa Sukamaju terasa seperti harapan kecil setelah malam yang bikin jantungan. Cahayanya lembut, menyelinap di sela-sela daun pisang yang bergoyang pelan di depan rumah. Tapi, bayangan putih yang aku lihat semalam masih nempel di pikiran, kayak bayang-bayang yang gak mau pergi meski matahari udah tinggi. Aku sama Bayu ketemuan di warung kecil depan gang, tempat warga biasa ngopi sambil ngobrol. Kami duduk di bangku kayu yang sudah usang, memesan kopi hitam yang baunya nyengat. Tapi, bukan kopi yang bikin kami melek hari itu ketakutan yang masih nempel dari semalam. Aku bisa lihat dari muka Bayu, matanya agak sembab, kayak dia juga nggak tidur nyenyak. Lo lihat beneran, kan, Dik? Tanyanya pelan, sambil nyeruput kopi yang masih mengepul. Aku cuma mengangguk, nggak tahu harus bilang apa. Bayangan putih itu, gerakannya yang nggak wajar, desisan aneh di udara, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Kami mutusin buat cari tahu lebih banyak. Kalau cuma duduk dan takut, kami nggak bakal dapat jawaban. Di desa ini, kalau mau tahu soal cerita-cerita lama, cuma satu orang yang bisa diandalkan, Mbah Sukro, tetua desa yang rumahnya ada di ujung kampung, dekat pohon beringin besar yang konon angker. Aku sama Bayu jalan kaki ke sana, melewati jalan tanah yang masih becek karena embun malam. Rumah Mbah Sukro sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap daun kelapa yang sudah menguning. Di depan rumah, ada ayam-ayam berkeliaran,
dan bau kemenyan samar-samar tercium dari dalam. Kami ketuk pintu kayu yang sudah lapuk, dan suara Mbah Sukro, pelan tapi berwibawa, menyuruh kami masuk. Di dalam, Mbah Sukro duduk di tikar pandan, memegang cangkir teh yang uapnya mengepul tipis. Dia orangnya pendiam, tapi matanya tajam, kayak bisa lihat apa yang kami sembunyikan di hati. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh kerutan, tapi ada kekuatan aneh dalam caranya menatap. Kami duduk di depannya, agak canggung, sambil nyoba nyanyi sopan. "Mbah, kami mau tanya soal pocong terbang," kata Bayu, suaranya sedikit gemetar. Aku nengok ke arahnya, gak nyangka dia bakal langsung to depan. Mbah Sukro nyeruput tehnya pelan, kayak gak buru-buru. Dia taruh cangkir di sampingnya, lalu menatap kami satu persatu. "Pocong terbang itu bukan sembarang hantu," katanya, suaranya dalam dan bikin merinding. "Dulu, ada orang kaya di desa ini, namanya Pak Wiryo. Dia tamak, gak peduli sama orang miskin. Sawah-sawah terbaik dia ambil, rumah-rumah dia beli dengan harga murah, dan dia gak pernah sedekah. Orang-orang benci, tapi takut sama dia. Pas dia mati, kuburannya di hutan, jauh dari desa, karena warga gak mau arwahnya dekat-dekat. Tapi, malam setelah dia dikubur, orang-orang dengar suara aneh dari hutan. Katanya, Pak Wiryo nyanyi-nyanyi di kuburannya sendiri, nantang arwah lain. Dia nggak terima mati, nggak terima dikutuk. Sekarang, dia gentayangan, nyari orang yang berani keluar pas kabut turun." Aku ngerasa bulu kuduku berdiri mendengar cerita Mbah Sukro. Bayu cuma bisa manggut-manggut, tangannya megang lututnya erat-erat, kayak buat nahan takut. Aku nyoba nanya, meski suaraku agak serak, "Mbah, kenapa dia terbang? Kan pocong biasanya cuma lompat-lompat?" Mbah Sukro nyengir tipis, tapi nggak lucu, lebih kayak penuh rahasia. "Itu kutukannya, Nak. Arwahnya nggak tenang, tapi dia juga nggak sepenuhnya bebas. Kabut itu kayak penjara baginya, tapi juga kekuatannya. Dia bisa melayang karena dendamnya terlalu kuat, sampai nggak terikat sama bumi lagi." Mbah Sukro bangkit pelan dari tikarnya, berjalan ke sudut ruangan tempat ada peti kayu kecil. Dia buka peti itu, dan mengeluarkan 2 jimat kecil dari kain putih, diikat dengan tali benang merah. "Pegang ini, jangan lepas," katanya sambil menyerahkan jimat ke kami. "Ini cuma bisa nahan dia sebentar, tapi kalau kalian cari masalah, jimat ini nggak akan cukup." Aku megang jimat itu, rasanya dingin di tangan, dan entah kenapa, jantunganku berdetak lebih kencang. "Mbah, apa kami bisa ngusir dia?" tanyaku, meski aku sendiri nggak yakin kenapa aku nanya gitu. Mbah Sukro cuma geleng kepala. "Jangan coba-coba, Nak. Kalau kalian nekat, dia bakal tahu. Dan dia nggak suka orang yang nekat." Sepulang dari rumah Mbah Sukro, aku sama Bayu nggak banyak ngomong. Kami jalan pulang dengan pikiran penuh cerita tentang Pak Wiryo. Jimat di saku celanaku terasa berat, meski cuma sepotong kain kecil. Siang itu, desa terasa normal. Anak-anak main layangan, ibu-ibu bawa keranjang belanjaan dari pasar, dan suara ayam berkokok di kejauhan. Tapi, aku tahu malam nanti bakal beda. Aku nggak bisa bohong, aku takut, tapi ada bagian di diriku yang penasaran, pengen tahu lebih banyak tentang pocong terbang itu. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Pikiranku penuh sama cerita Mbah Sukro, suara desisan yang aku dengar semalam, dan bayangan putih yang melayang di sawah. Aku duduk di kasur, megang jimat yang dikasih Mbah Sukro, nyoba ngerasa aman. Dari jendela kamar, aku bisa lihat kabut tebal lagi-lagi turun, menyelimuti desa kayak asap yang hidup. Cahaya bulan cuma samar-samar, bikin suasana makin mencekam. Aku nyoba tutup jendela, tapi rasanya nggak cukup buat ngusir rasa nggak enak di dada. Tiba-tiba, aku dengar ketukan pelan di pintu depan. "Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh." Suaranya pelan, tapi teratur, kayak seseorang sengaja bikin ritme. Jantunganku langsung deg-degan. Aku kira Bayu, mungkin dia nggak bisa tidur juga dan mau ngobrol. Dengan jimat di tangan, aku turun dari kasur, jalan pelan ke ruang tamu, dan buka pintu depan. Tapi, pas pintu terbuka, nggak ada siapa-siapa. Cuma kabut yang berputar-putar di depan rumah, kayak dansa pelan yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku ngerasa ada yang nggak beres, kayak ada mata yang ngeliatin dari kegelapan. Pas aku mau nutup pintu, aku lihat sesuatu di kejauhan, di ujung jalan menuju sawah. Bayangan putih itu lagi, kali ini lebih jelas. Kain kafannya berkibar pelan, meski nggak ada angin.
Kakinya nggak nyentuh tanah, dia melayang, perlahan tapi pasti, ke arah rumahku. Aku ngerasa napasku berhenti. Matanya nggak kelihatan, tapi aku tahu dia ngeliatin aku. Aku buru-buru ngebanting pintu, ngunci rapat-rapat, dan megang jimat erat-erat sambil berdoa dalam hati. Suara ketukan berhenti, tapi desisan pelan itu kembali, kali ini lebih dekat, kayak dari sisi rumah. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke pintu, berharap malam ini cepat berlalu. Keesokan harinya, aku bangun dengan badan yang rasanya kayak habis lari maraton. Malam tadi terlalu mencekam, dan bayangan pocong itu masih menghantui pikiranku. Aku ketemu Bayu di depan rumah, mukanya pucet, matanya merah kayak nggak tidur semalaman. "Dik, lo lihat dia juga, kan?" Tanyanya pelan, suaranya serak. Aku cuma mengangguk, nggak bisa bohong. Kami berdua tahu apa yang kami lihat bukan halusinasi. Bayangan putih itu, kain kafannya yang melayang, dan desisan yang bikin bulu kuduk berdiri, itunya terlalu nyata. Kami takut, tapi ada rasa penasaran yang nggak bisa kami tepis. Kalau kami cuma diam, cerita ini bakal terus menghantui kami. Aku sama Bayu sepakat, kami harus cari cara buat ngatasin kutukan ini, biar desa Sukamaju nggak diteror lagi. Kami balik ke rumah Mbah Sukro siang itu. Matahari terik, tapi entah kenapa udara di sekitar rumah Mbah Sukro terasa dingin. Kami ketuk pintu, dan Mbah Sukro menyambut kami dengan tatapan yang lebih serius dari kemarin. Dia kayak udah tahu kenapa kami datang. Kami duduk di tikar pandan, tangan kami berkeringat meski nggak panas. "Mbah, kami mau ngusir pocong itu," kata Bayu, suaranya tegas meski aku tahu dia gemetaran. Mbah Sukro nyeruput tehnya pelan, lalu menatap kami lama. "Kalian nekat sekali, Nak," katanya, suaranya berat. "Tapi kalau kalian benar-benar mau coba, ada satu cara. Kalian harus ke makam Pak Wiryo di tengah hutan. Taruh sesajen di sana, nyalain lilin, dan minta maaf atas nama desa. Tapi, ingat, kalian harus tulus. Kalau enggak, dia nggak bakal pergi." Aku ngerasa jantunganku berhenti sebentar. Ke hutan? Malam-malam? Aku nengok ke Bayu, dan dia cuma mengangguk pelan, kayak bilang kami nggak punya pilihan lain. Mbah Sukro ngasih kami daftar sesajen, kembang 7 rupa, nasi putih, teh manis, dan sebatang kemenyan. Dia juga ngingetin kami buat bawa jimat yang kemarin, dan nggak boleh lepas dari tangan. "Jangan lupa berdoa sebelum berangkat," pesan Mbah Sukro. "Dan kalau kalian ngerasa nggak kuat, balik sebelum sampai makam. Jangan paksain diri." Sepanjang sore, aku sama Bayu sibuk nyiapin sesajen. Kami ke pasar kecil di desa, beli bunga dan kemenyan. Ibu nanya kenapa kami beli barang-barang aneh, tapi aku cuma bilang itu buat tugas sekolah. Aku nggak mau dia khawatir. Pas malam tiba, aku sama Bayu ketemuan di depan rumahku. Kami bawa tas kecil berisi sesajen, lilin, korek api, dan jimat. Jantunganku udah deg-degan sejak sore, tapi aku nggak mau kelihatan takut di depan Bayu. Dia juga berusaha kelihatan tenang, tapi tangannya gemeter pas nyalain senter. "Lo yakin, Dik?" tanyanya, matanya nggak lepas dari jalan gelap menuju hutan. "Yakin gak yakin, kita udah sejauh ini," jawabku, meski suaraku kedengeran kering. Kami berangkat ke hutan, jalan pelan melewati sawah yang sekarang terasa asing. Kabut tebal mulai turun, lebih cepat dari biasanya, bikin cahaya senter kami cuma nembus beberapa meter. Udara dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan, meski nggak ada angin. Aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kami dari kegelapan, tapi aku nyoba fokus ke jalan. Bayu jalan di depan, sesekali noleh ke belakang, kayak takut aku tiba-tiba hilang. "Jimatnya masih lo pegang, kan?" tanyanya berkali-kali. Aku cuma mengangguk, tanganku erat megang kain putih itu. Hutan tempat makam Pak Wiryo ada di ujung desa, tersembunyi di balik rimbunnya pohon jati dan bambu. Jalan setapak ke sana sempit, penuh akar yang bikin kami hampir jatuh beberapa kali. Semakin dalam kami masuk, semakin sunyi. Suara jangkrik yang tadi masih kedengeran sekarang lenyap, diganti desisan pelan yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku ngerasa napasku berat, kayak udara di hutan ini penuh sesuatu yang gak bisa dilihat. Bayu tiba-tiba berhenti, nyinarin senternya ke depan. "Itu makamnya," bisiknya, suaranya gemeteran. Makam Pak Wiryo cuma gundukan tanah sederhana, ditandai batu nisan kecil yang sudah miring. Di sekitarnya, rumput liar tumbuh tinggi, dan pohon bambu bikin bayangan aneh di tanah.
Kami taruh sesajen di depan makam, tangan kami kaku karena takut. Aku nyalain lilin, tapi apinya berkelip-kelip, kayak susah bertahan di udara. Bayu nyebarkan kembang 7 rupa, lalu kami berlutut, mulai berdoa. Aku nggak tahu doa apa yang harus aku ucapin, jadi aku cuma minta maaf dalam hati, berharap Pak Wiryo dengar. Tiba-tiba, kabut di sekitar kami berputar kenceng, kayak tornado kecil yang muncul entah dari mana. Lilin yang baru dinyalain mati seketika, dan senter Bayu berkedip-kedip. Aku ngerasa udara makin dingin, sampai gigiku gemeteran. Desisan yang tadi cuma samar sekarang keras, datang dari semua arah, kayak ada puluhan orang berbisik bareng. Aku nengok ke Bayu, dan mukanya pucat banget, matanya melotot ke arah makam. Aku ikut noleh, dan jantunganku kayak mau copot. Bayangan putih itu muncul tepat di depan kami, cuma beberapa meter jaraknya. Kain kafannya berkibar pelan, meski nggak ada angin. Mukanya nggak kelihatan, cuma kegelapan di balik kain putih yang bergerak sendiri. Dia melayang, nggak nyentuh tanah, dan aku ngerasa dia ngeliatin kami. Aku sama Bayu teriak bareng, tangan kami megang jimat mati-matian. Maaf, Pak Wiryo. Kami nggak bermaksud jahat, teriakku, suaraku pecah saking takutnya. Aku nggak tahu apakah dia dengar, tapi desisan itu tiba-tiba berhenti. Pocong itu melayang sebentar, kayak ngejaga kami, lalu perlahan menghilang, nyatu sama kabut yang mulai menipis. Udara kembali normal, dan lilin yang tadi mati tiba-tiba nyala lagi. Aku sama Bayu cuma bisa duduk di tanah, napas kami ngos-ngosan. Kami nggak ngomong apa-apa, cuma buru-buru ngemas sesajen dan lari pulang secepat mungkin, nggak berani noleh ke belakang. Sejak malam itu, kabut di desa Sukamaju nggak pernah turun lagi. Warga bilang kutukan udah hilang, dan hidup di desa kembali tenang. Tapi, aku sama Bayu nggak pernah lupa malam itu. Setiap kali ada angin dingin, aku selalu cek jendela, takut bayangan putih itu balik lagi, menunggu di kegelapan.